Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Berawal dari perkenalan yang tidak disengaja oleh dua sahabat mereka, membawa keduanya ke jenjang yang lebih serius. Cinta pada pandangan pertama, tentu saja hal inilah yang melatar belakangi untuk mereka melanjutkan penjajakan lebih dalam setelah awal pertemuan. Sama-sama tinggal di satu wilayah yang sama, tentu saja hubungan mereka semakin intens dan terus terjalin hingga ke jenjang yang lebih serius. Sebelumnya sih kontak-kontakan ya, kita telepon WA gitu-gitu ya, sampai ketemunya itu waktu itu kebetulan awalnya teman kita ya, sahabat kita. Oh iya, sahabat teman gua, temennya Mita meninggal. Nah gitu, gara-gara dia meninggal jadi semakin intens gitu pertemuannya. Dan ternyata juga Oji ini ternyata temenan sama sepupu aku. Ya. Jadi akhirnya makin lama nyambung. Ternyata juga temenan sama kakak aku juga dulu pernah main, maksudnya pernah barengan. Jadi akhirnya ternyata nyambung. Terus kita kan tinggal juga satu area tuh di Rawamangun ya. Lucunya kita besarnya di area Rawamangun, dari kecil di Rawamangun, sampai pernah ke kota-kota tempat kita tinggal juga momennya bareng, tapi nggak pernah ketemu. Nggak pernah kenal sama sekali ya. Sama sekali nggak pernah. Sampai akhirnya pas ketemu itulah ya nggak lama, karena kita sama-sama lagi sendiri, akhirnya ya kita lanjut ke tahapan berikutnya lah. Keseriusan Oji memang begitu meyakinkan Mita untuk kembali membuka hati dan kembali bangkit membina rumah tangga bersama keenam anaknya. Di mana kala itu Mita membawa 5 orang anak dan Oji membawa 1 orang anak. Kita tuh ketemu tahun 2017 kita sama-sama sendiri, terus akhirnya ngobrol serius. Jadi akhirnya ya aku sih orangnya kan apa adanya aja ya, kondisi aku dulu dengan aku sendiri single parent, anakku ada 5, terus kondisinya ya banyak lah masalahnya, terus ya aku ceritain apa adanya, dan Oji pun juga waktu itu sendiri. Akhirnya kita lanjut ya, serius. Iya, alhamdulillah cocok lah ya, merasa cocok gitu ya, awalnya merasa cocok, dan ya panjang perjalanan memang sama-sama tukang bercanda, sekali-kali ada marah ribut biasa lah ya, tapi kadang-kadang juga kita bercanda agak penting, itu ya bercandaan kita tuh. Jadi kalau nanti viewers suka ngeliat kita bercanda agak penting, that's us. Terus emang kita niatnya karena dua-duanya nih sama-sama pernah gagal gitu ya di kehidupan rumah tangga. Kita sama-sama niat buat memperbaiki dan kita mengevaluasi dan sama-sama membesarkan anak-anak. Tantangan terbesar sih saat di awal itu ya gue kedatangan 5 anak ya, yang gue nggak kenal mereka nggak kenal gue gitu ya, mau so asik, hai I'm your new dad gitu ya, juga nggak juga kayaknya gitu ya, tapi nggak gampang juga, sampai bener-bener mungkin sampai sekarang belum 100% klik ya, menurut gua ya belum 100% klik, tapi at least mereka sudah tahu apa yang gue suka, apa yang enggak. Gue juga paham mereka, apa yang mereka suka, mereka tidak suka. Yang paling penting adalah kita coba bangun anak-anak supaya punya mimpinya lagi gitu ya, dan mereka bisa berhasil dalam hidupnya. Udah itu aja sih, karena niat waktu nikahin dia cuma bilang, Bu, insya Allah aku cuma ingin bahagian ibu, nyekolahin anak-anak semuanya, supaya insya Allah bisa jadi orang semua, jadi anak soleh, berguna bagi bangsa dan agama. Viewers, pernah gagal dalam berumah tangga tak menyurutkan keduanya untuk kembali membina rumah tangga dengan pasangan baru. Kegagalan rumah tangga yang pernah mereka alami tentu saja menjadikan pelajaran yang cukup berharga bagi pasangan ini untuk lebih baik dan lebih menghargai pasangan masing-masing.
ada keterbukaan tuh penting banget. Jadi siapa saya itu perlu disampaikan dan siapa Mita disampaikan, jadi kita sama-sama tahu. Habis itu jujur dan amanah. Tadi amanah itu gue percaya Mita pergi, gue juga suka ada aktivitas lain sendiri sama teman-teman, dia juga fine-fine aja. Ya jadi saling ini aja, saling percaya dan saling menjaga gitu Saling aja. support, Iya. bahkan saling support, itu penting sih. Jadi, Terus nggak ada yang nutup-nutupin, emang dari awal juga aku nggak nutupin ya, bahkan kebiasaan aku sendiri aja aku nggak nutupin, kayak aku ngorok, aku tukang ngorok. Maksudnya kalau aku tidur tuh ngorok kenceng banget gitu, bahkan mungkin kayak bapak-bapak ya, mungkin kalau yang kenalnya gini, aduh langsung ilfil, langsung aduh males banget nih cewek gitu. Aku bilang dari dia, nanti jangan kaget ya, aku tuh kalau tidur ngorok kenceng, jadi jangan kaget. Jadi nggak ada yang aku tutupin, aku nggak suka nanti daripada ntar begitu akhirnya nikah terus gini, aduh nih ngeri banget nih cewek nih kayak gitu. Viewers, memutuskan untuk kembali berumah tangga di kala kegagalan sebelumnya memang bukanlah hal yang mudah. Namun keyakinan dan keteguhan keduanya yang meyakinkan mereka untuk kembali membangun rumah tangga bersama. Sosok Mita pun di mata Oji begitu sempurna, dan begitu juga sebaliknya, sosok Oji di mata Mita. jujur sebenarnya gue kembaliin lagi kan, ya kebetulan kita muslim, jadi kan nikah itu ibadah ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan bersama dia ibadah gue jadi lebih banyak. Terus ya ngingat masa lalu gue gitu, yang gue ngerasa manusia berdosa, nggak akan nutupin sih, tapi paling nggak ngurangin lumayan lah ya daripada banyak-banyak amat gitu. Itu sih yang paling penting tuh, karena jujur itu pertama kali gue lihat satu, anaknya 5 dan kondisinya waktu itu ada yang sekolah, ada yang udah kebetulan ada yang waktu itu ada di drop sekolah lah ya. Nah, makanya waktu itu niatnya adalah yuk kita anak-anak kita sekolahin lagi. Poinnya sih itu sih, dari gue pribadi ngelihatnya ya ibadah, selain cantik juga kan. Alhamdulillah. Masya Perhatian yang paling penting, biar kata kayak laki ya. Tapi tetap perhatian. Masih masakin buat gua, masih nyediain minum buat gua gitu. Alhamdulillah ketemu sama Oji. Kalau ngomongin baik itu apa ya, relatif ya, mau baik banget apa gimana, aku nggak ini, cuman tapi dari dia bisa nerima aku dengan kelebihan dan kekurangan aku aja, ya berarti dia baik banget buat aku ya. Mungkin buat orang lain menilainya mungkin apa kurang atau gimana, tapi buat aku ya ini yang terbaik buat aku. Awal menikah tentu saja keduanya harus dihadapkan dengan penyesuaian kembali. Lantas bagaimana keduanya membangun chemistry ya? Ya karena dia anak motor ya gua gaspol remblong. Ya sebisa mungkin setiap gua ada waktu gua bareng dia untuk mengenal lebih jauh gitu, karena gua udah niatin insya Allah dia orangnya gitu ya, harus kenal lebih jauh dan harus siap ketika setelah kita putusin ternyata ada hal negatif lain gitu, maksudnya ternyata dia gitu loh gitu, lo harus siap, udah nggak bisa enggak, karena ketika udah ijab kabul gitu ya, lo telan udah tuh. Jadi emang kita harus bisa nerima kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu aja sih. Apakah gue berusaha ngerubah dia? Ya, kalau bisa alhamdulillah, kalau enggak ya sudah gitu ya, mau diapain. Viewers, suka duka pernikahan tentu saja ada dan kerap menjadi bumbu-bumbu manis yang semakin memperkuat suatu pernikahan. Lika-liku dan perjalanan berumah tangga tentu saja menjadi hal yang dialami oleh setiap pasangan. Suka dukanya pasti ada ya. Apalagi pas Covid tuh. Pas Covid sih sebenarnya kalau buat aku pribadi itu malah lebih seneng ya, aku lebih seneng. Jadi kan kita ngumpul terus ya. Terus, ya. Kita ngumpul Nah, bareng. di rumah. Ya memang
pasti ada dukanya ada. Cuman tapi untuk keseharian tuh aku lebih seneng karena kita bareng, ngumpul bareng, terus udah gitu nggak repot-repot harus keluar, aktivitas juga bisa di rumah, nggak ribet gitu. Tapi ya kehidupan luarnya jadi terbatas ya. Mungkin di mata dia mau ngomong gue galak, yes gue galak untuk satu hal tertentu, gue pasti marah gitu ya. Tapi saat gue menyampaikan kemarahan itu, dia juga mendengar dan diam. Menurut gue itu penting. Jadi jangan langsung ngelawan gitu ya. Dan begitu juga karena gue belajar dari dia. Jadi ketika dia marah, gue diam aja dulu udah. Mendengarkan aja dulu gitu ya. Gue belajar dari dia tuh. Karena setiap gue dia diam aja. Memang aku lebih banyak memilih untuk diam aja sih. Kalau ada masalah apa diam aja dulu. Kita nikmatin dulu aja tuh. Masalah-masalah itu kita nikmatin dulu. Begitu udah ini, kita harus belajar nahan emosi. Belajar nahan amarah kita, harus kita tahan. Kalau ngomong emosian, kalau ngomongin galak, aku termasuk galak gitu ya. Ya satu yang gue paling suka nih ya sama Mita nih ya. Ya kita cowok lah ya, nyari rezeki, pontang-panting segala macam gitu ya. Lo lagi capek, lo lagi stres. Saat gue pulang, she always there. Kalaupun dia lagi touring, buat gue dia selalu ada buat gue. Selalu bisa menyejukkan dan menenangkan gua, dan juara sih kamu. Apalagi kalau lagi ada, lo tau apa yang dia lakukan, Bu? Minta duit? Oh Enggak. enggak ya? Itu bisa dia pegang kepala gua sebentar, gua les tidur. Walaupun gua lagi suntuk banget gitu ya, itu dengan usapan dia tuh gua sebentar gua tidur. Mungkin dia kesel kali ya, tidur gitu. Kejujuran, keterbukaan, dan komunikasi. Hal inilah yang dilakukan pasangan yang kini terlihat begitu kompak. Quality time bersama pasangan tentu saja menjadi agenda wajib yang dilakukan mereka. Terlebih saat ini anak-anak mereka sudah besar. Dan salah satu kunci buat kita bertahan, kita harus punya waktu kita berdua gitu ya. Waktu kita berdua ngobrol-ngobrol segala macem. Dan karena dia senang motoran banget, gue juga suka. Tapi mungkin kalau ada waktu dan rezekinya, kita mau motoran berdua bareng. Entah keliling mana kek gitu ya, Jawa Barat, keliling Jawa Tengah, mungkin sampai Bali, mungkin bahkan keliling Indonesia, karena negeri ini indah banget. So daripada jalan-jalan ke luar negeri, lo cobain dulu di Indonesia, keren. Ya emang intinya sih di rumah tangga itu atau apapun ya, persahabatan, pertemanan dengan orang lain, apalagi terutama sama pasangan itu memang komunikasi aja ya. Ya jadi alhamdulillah mungkin sudah tersampaikan semua ya, kalau enggak ya nanti lihat sikon. Tapi yang jelas niat kita bersama untuk bareng sampai akhir, insya Allah bisa terwujud. Viewers, itulah perjalanan kisah cinta Ladies Bikers Mita dengan sang suami Fauzi Syam. Cukup menarik dengan segala perjalanan kisah cintanya ya. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah public figure tanah air lainnya. Bye-bye.